Salam sejahtera bagi kita semua di mana saja berada. Selamat pagi. Kita naikkan syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus pagi ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang merupakan kerinduan kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas rahmat dan damai sejahtera yang meliputi kami pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus dan ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan dalam Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Sabda Tuhan pada kita pagi ini, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakanmu. Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengirik, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancarkan sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Terpujilah Kristus Tuhan yang berkenan kepada kita membaca firman Tuhan pagi ini, dan kita akan renungkan tema kita, saudara-saudara, dihujani kasih yang tak terbatas. Dihujani kasih yang tak terbatas. Tema ini berbicara pada kasih sayang Tuhan. Sekalipun umat tidak mempedulikan kehidupannya dalam hubungan dengan Tuhan. Nyata dalam bacaan kita di sini, ketika Asyur mengancam Yehuda, para pemimpin tidak langsung meminta tolong kepada Tuhan. Mereka malah mengandalkan perundingan. Duta-duta mereka menempuh wilayah berbahaya dalam Yesaya 30 ayat 6-7 untuk pergi ke Mesir. Tetapi Mesir tidak dapat menolong Yehuda. Bantuan Mesir seperti bayang-bayang.
tembok yang hampir roboh, atau bejana tanah liat yang remuk. Saudara-saudara, inilah yang digambarkan dalam bacaan kita. Sehingga ayat 18 ini Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih kepada kamu. Artinya Tuhan menanti bagaimana mereka bertobat dan kembali kepada Allah, bukan kepada manusia, mengandalkan manusia yang tak dapat menolong mereka. Sementara Tuhan menunggu dan datang kepadanya untuk meminta tolong. Inilah yang dikatakan dalam ayat 18. Namun kasih sayang Tuhan dikatakan, sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Dan satu pelajaran juga yang dialami oleh umat Allah Yehuda untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Dan Allah menyayangi orang yang menanti-nantikan Dia dan akan menyatakan berkat atas kehidupan mereka. Itu di ayat yang dikatakan ayat 19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani ke engkau apabila engkau berseru-seru. Nah, ini nyata saudara-saudara bahwa Tuhan menanti mereka datang kepadanya untuk meminta tolong. Dan itu ketika mereka berseru dengan teriakan, Ia menjawab umat Allah. Seperti tema kita, dihujani kasih yang tak terbatas. Artinya kasih sayang Tuhan itu tidak memperhitungkan dosa dan kelemahan kita, tetapi Ia mau mengasihi kita. Karena itu ada kesadaran dari umat yang percaya. Seperti halnya kita sekarang, apakah kita mengandalkan hal-hal yang tak dapat menolong kita, sementara Tuhan menunggu Anda datang kepadanya untuk meminta tolong? Sebab orang-orang yang menantikan pertolongan Tuhan akan mendapat berkat, seperti doa yang jawaban ayat 18-19. Bimbingan Tuhan ayat 20-21 menyucikan keberhasilan, kemenangan, dan nyanyian syukur kepada Allah. Inilah yang pentingnya bagi kita. Di ayat yang ke-15 dan 18 Tuhan menanti, ayat 20 Tuhan membimbing mereka, ayat 22 mereka menyucikan keberhasilan, ayat 23-26 kemenangan dan nyanyian syukur kepada Tuhan perlu bagi orang-orang yang percaya. Karena itu dihujani kasih yang tak terbatas adalah ungkapan tentang kasih sayang Tuhan kepada umatnya, dan Tuhan tidak membiarkan mereka dalam kesengsaraan mereka, tapi Tuhan memperhatikan mereka dan mereka harus bertobat dan menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan menyayangi mereka. Tuhan yang adil. Jadi tindakan Allah selalu adil bagi umatnya, bagi seluruh umat yang percaya. Karena itu dikatakan berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mari kita menanti-nantikan Tuhan sambil juga menyatakan pertobatan. Sebab menanti yang benar adalah sambil mengingat akan kesalahan kita. Jadi menanti yang benar sambil melihat ke dalam diri kita dan mengaku kesalahan kepada Allah. Kita mengingat sensoru morum atau ungkaka kakak kaleta. Ini penting bagi kita saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan dalam pergulatan hidup di dunia ini. Mari kita memahami dihujani kasih yang tak terbatas. Artinya berkat Tuhan dalam hidup kita senantiasa ada. Dari tahun ke tahun selalu ada dalam hidup kita. Terpujilah Kristus Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, mari kita berdoa.
Tuhan, tolonglah kami mengenal diri kami, mengandalkan Tuhan dalam segenap hidup ini, dalam perjuangan hidup, pergulatan hidup di dunia ini, sehingga kami selalu setia mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat beraktivitas. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang kurang semangat diberi semangat oleh Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.